Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah upaya membersihkan dan mensucikan jenazah dari kotoran dan najis sesuai ketentuan syariat ajaran Islam. Untuk memandikan jenazah ini tidak bisa dipercayakan kepada semua orang, melainkan syarat utama orang yang bisa memandikan jenazah ini adalah orang yang bisa dipercaya menyembunyikan aib jenazah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menyembunyikan aib orang lain, termasuk aib jenazah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memandikan jenazah lalu ia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jika kita urut dari segi hubungan kekeluargaan, maka orang yang pantas memandikan jenazah ini, pertama, jika jenazah itu laki-laki, yang paling pantas memandikannya adalah laki-laki dari kalangan keluarganya, seperti ayah, kakek, saudara, dan anak laki-laki. Jika jenazah itu perempuan, juga yang paling pantas memandikannya adalah perempuan dari kalangan keluarga, seperti ibu, nenek, saudari, dan anak perempuannya. Menurut mazhab Syafi'i, mahram boleh memandikan mahramnya jika tidak ada yang lain yang bisa memandikan. Misalnya, ayah bisa memandikan anak perempuannya, saudara bisa memandikan saudarinya, tapi lebih diutamakan terlebih dahulu yang perempuan. Yang kedua, suami boleh memandikan jenazah istrinya. Istri juga boleh memandikan jenazah suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aisyah, jika engkau yang wafat duluan, maka aku yang akan memandikanmu, mengafanimu, menyolatkanmu, dan menguburkanmu. Lalu yang ketiga, orang Islam yang bisa dipercaya. Jika tidak ada keluarga yang bisa memandikan, maka orang Islam lainnya boleh memandikan. Tetapi syaratnya orang ini bisa dipercaya menyembunyikan aib jenazah tersebut. Lalu yang keempat, jika yang meninggal itu anak-anak, walaupun dia laki-laki, boleh dimandikan oleh perempuan. Dan jika dia perempuan, boleh dimandikan oleh laki-laki. Tetapi yang paling afdol itu, walaupun dia anak-anak, laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan dimandikan oleh perempuan. Lalu yang kelima, jika laki-laki meninggal di tempat yang tidak ada laki-laki, atau perempuan meninggal di tempat yang tidak ada perempuan, maka jenazah ini tidak perlu dimandikan. Cukup ditayamumkan saja, disolatkan, dan dikuburkan. Menurut hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sebelum memandikan jenazah, ada hal-hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah kain kafan yang telah dipotong dan ditaruh di tempat kita mengafani nanti. Karena selesai jenazah itu dimandikan, lalu diangkat ke kafan, langsung bisa kita kafani. Kita tidak menunggu waktu memotong dan menyusun kafan lagi. Lalu yang kedua yang harus disiapkan adalah air bersih. Yang ketiga, potongan kain kafan kira-kira seukuran ini, ukuran 20 kali 20 persegi, yang akan kita gunakan nanti untuk menggosok tubuh jenazah sewaktu kita menyabuni. Jadi kita siapkan kain kafan yang sebesar ini, kira-kira agak 5 atau 6 buah. Lalu yang keempat, kita siapkan sabun. Sebaiknya sabun yang kita siapkan itu adalah sabun cair, karena menghindari perbuatan mubazir. Kalau sabun batang yang kita potong-potong, sisa sabun memandikan jenazah itu jarang orang yang mau memanfaatkannya, akan terbuang, dan ini adalah perbuatan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Lalu yang kelima, jika ada daun bidara, kita siapkan daun bidara. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memandikan anaknya dengan daun bidara. Yang keenam, kapur barus yang sudah dihancurkan dan diberi air. Diperkirakan airnya mungkin sekitar 1 atau 2 liter yang kita gunakan nanti untuk menghilangkan aroma tidak enak dari jenazah itu. Lalu yang terakhir yang harus kita siapkan, kalau seandainya jenazah ini mempunyai bau yang tidak enak, aroma yang busuk, maka bisa kita siasati dengan daun cengkeh. Kita ambil daun cengkeh itu kira-kira agak 1 kepalan tangan ini, lalu kita rebus airnya, nanti kita campur dengan air dingin, kita siramkan ke jenazah sewaktu memandikan, maka insya Allah aroma busuk dari jenazah itu akan hilang. Ini pengalaman pribadi kami di dalam memandikan jenazah yang memiliki aroma yang sangat busuk. Lalu cara memandikan jenazah itu, pertama, sahabat semua, kita ganti pakaian jenazah itu terlebih dahulu dengan kain basahan. Jika jenazah itu laki-laki, kita copot seluruh pakaiannya, kita taruh kain basahan antara pusar dan pahanya, karena auratnya sedikit. Dan jika jenazah itu adalah perempuan, kita ganti pakaiannya, maka yang kita tinggalkan untuk kain basahan adalah dari dada sampai paha, agar aurat yang penting masih tertutup. Setelah itu, kita mulai memandikan dengan meluruskan niat. Kita memandikannya ini karena mengharapkan ridho Allah. Boleh kita membaca niat, sengaja aku memandikan jenazah mengharapkan ridho Allah. Boleh juga kita meluruskan niat ini dengan membaca bismillah. Jadi sebelum kita memandikan, sebelum kita menyirami, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya diantaranya agar pekerjaan ini dinilai di sisi Allah sebagai ibadah. Lalu yang ketiga, kita mulai menyirami jenazah dari anggota tubuh bahagian kanan dan anggota wudhu. Jadi kalau kita praktekkan, kita ambil air, kita siram, tidak langsung dia turun ke tubuh jenazah, tetapi kita tahan dengan tangan. Kita siram terus bahagian kanan dari jenazah ini, dari kepala terus ke tangan,
terus ke kaki sampai ke bawah. Lalu kita siram lagi dari sebelah kiri, dari kepala, terus ke bawah tangan, terus kaki sampai ke bawah. Setelah itu kita siram dengan rata. Setelah kita siram dengan rata, yang keempat, jenazah bisa kita sabuni dan bersihkan. Satu orang mungkin menyabuni bahagian kepala, satu orang menyabuni bahagian dada dan tangan, satu orang menyabuni bahagian pinggang sampai lutut, dan satu orang menyabuni bahagian kaki bahagian bawah ini. Lalu kalau kita memandikan tidak beberapa orang saja, maka kita bagi dua saja, bahagian atas satu orang dan bahagian bawah satu orang. Kita sabuni dengan merata. Jika ada kotoran-kotoran di balik kuku, jika ada kotoran-kotoran di tepi mata, jika ada kotoran-kotoran di hidung dan di gigi, sewaktu ini kita bersihkan langsung. Setelah kita yakin sabunnya merata dan dia bersih, lalu kita siram lagi dengan pelan-pelan sampai sabunnya hilang. Lalu yang kelima, kita akan menyabuni punggung bahagian kanan ini. Maka kita miringkan jenazah yang anggota tubuh bahagian kiri ini terletak di lantai, di tempat pemandian. Jadi kalau kita umpamakan, kita miringkan seperti ini. Ada satu atau dua orang yang menahan, yang lain menyabuni bahagian belakang ini. Setelah rata disabuni, disiram dengan bersih. Setelah itu jenazah ditaruh seperti semula. Lalu dimiringkan yang anggota tubuh bahagian kanan yang di bawah, ditahan oleh dua orang, beberapa orang menyabuni bahagian belakang ini. Lalu setelah rata dan bersih, disiram dengan air bersih kembali. Setelah itu jenazah dikembalikan seperti sedia kala. Setelah ini kita lakukan, kita bisa membersihkan kotoran yang ada di dubur jenazah. Bagaimana caranya? Kalau jenazah itu bersih, cukup kita renggangkan kakinya, kita bersihkan dari bawah. Tentu pakai kain kafan yang sudah kita siapkan tadi. Dan dianjurkan sebelum memandikan itu kita memakai sarung tangan atau handscoon. Jika kita memandikannya tidak pakai ini, tidak pakai handscoon, boleh saja asalkan kita yakin bahwa jenazah tadi itu adalah jenazah yang bersih, tidak ada virus, tidak ada penyakit yang akan tertular kepada kita. Tapi sebaiknya jika kita memandikan jenazah orang lain, kita siapkan itu, atau kita minta tolong kepada keluarga menyiapkan itu terlebih dahulu. Jadi kita bersihkan dari bawah, ada satu orang yang menyiram nanti. Kalau seandainya kotorannya itu agak banyak, jenazah boleh agak didudukkan sedikit. Kita tekan perutnya ini, terus kita bersihkan di bawah dan kita siram. Setelah kita yakin dia itu bersih, kita ambil kapas agak sebesar jempol kaki, kita masukkan ke duburnya. Ini sebagai pencegahan, jika nanti ada kotoran yang akan keluar, dia tidak sampai keluar sehingga kita harus memandikannya lagi. Yang khawatir kita, seandainya dia sedang disolatkan, kotoran ini keluar. Lalu setelah kita tutup, kita mandikan jenazah dengan merata 2 kali lagi. Kita siram dengan merata 1 kali. Ini dianggap kita sudah 2 kali memandikan jenazah. Lalu kita siram dengan merata 1 kali lagi untuk menjadikan bilangan memandikannya bilangan gasal atau bilangan ganjil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita memandikan jenazah itu dengan bilangan gasal atau bilangan ganjil. Setelah kita mandikan 3 kali dengan bersih, maka jika ada yang ingin mewudhukan boleh, tetapi
yang sebenarnya jenazah ini cukup dimandikan saja. Tetapi kalau seandainya di sebahagian tempat harus diwudukan, silahkan kita wudukan, karena kita juga tidak kekurangan air di Indonesia ini. Lalu setelah diwudukan atau kita akhiri dengan memandikan bilangan yang ketiga tadi, jenazah bisa kita lap dengan handuk. Setelah itu kain basahannya ini kita ganti dengan kain kering, kita tutup langsung seluruh tubuhnya, kita angkat ke tempat ia akan dikafani atau kafan yang sudah kita siapkan. Jadi begitulah kira-kira cara memandikan jenazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.